Jadi kalau Al-Quran diperdengarkan sejak dalam rahim bayi, ya, kemudian ya umur-umur balita, itu keren banget, itu pas banget. Berbeda dengan bahasa asing lainnya. Ya. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bersyukurlah ananda kita bersekolah di sekolah Islam, karena budaya sekolah Islam itu mulai dari masuk pagar itu sampai juga pulang sekolah itu penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah, Asmaul Husna, ayat-ayat Quran, sehingga yang tersambung bukan hanya di otak tetapi juga di jantungnya anak-anak, di kolbunya anak-anak. Itu saya berbahagia sekali. Indonesia sekarang, Pak, ya, sekolah Islamnya menjamur. Itu Allahu Akbar, luar biasa. Ya. Dulu baru Al-Azhar di Sisingamangaraja dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Selebihnya banyak sekolah Katolik, sekolah Kristen, Nasrani dan sebagainya. Ya. Dan banyak teman-teman saya yang muslim, karena nggak ada sekolah Al-Azhar lagi, dia nggak bisa masuk karena kuotanya terbatas, akhirnya masuk sekolah non-muslim. Kebayang nggak Ibu? Ya, sambungan yang di kolbunya ini, apalagi kalau di rumahnya bapak ibunya nggak ajarkan dia mengaji, kapan nyambungnya? Yang bahaya, dia tertimbun dengan pelajaran-pelajaran lain. Itu bahaya. Ya. Ini, jadi saya sampaikan ini sebuah ya pernyataan yang betul-betul karena ada penelitiannya, bersyukur banget. Saya aja, adik-adik saya aja nggak sempat dimasukkan sekolah Islam, Bu Yani. Saya bersyukur sekali, saya siap ingat itu, selalu doakan ayah saya, ibu saya. Harusnya dari SD, waktu itu sudah ada SD ya, cuman waktu itu ayah saya belum tahu ada SD Al-Azhar, jadi masih di SD negeri. Waktu SD negeri, ajaran belajar tentang agama Islam itu sangat sedikit, sangat sebentar. Ya, beda kalau di Al-Azhar, upacara aja udah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, nyambung di otak, nyambung di kolbu. Raditu billahi rabb, ya kan? Nah itu tersambung terus. Bayangin setiap hari. Masuk ngaji dulu 10 menit, nyambung, ya nggak apa-apa. Memang di sekolah itu memang keharusan, karena kadang-kadang manusia itu awalnya harus dulu, baru nanti dia cinta. Dikala sudah cinta, berarti sambungan di kolbunya sudah tebal, maka akan jadi cinta tanpa disuruh. Itu berproses, ayah bunda, bapak ibu. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Nah ini sekarang saya mau tanya, umat Islam di seluruh dunia, ya, kira-kira surat apa yang di jantungnya tebal? Quran surat apa yang di jantungnya tebal koneksinya? Apa Bu? Hah? Hah? Siapa tadi yang bicara? Al-Fatihah. Rajin nggak rajin dia baca Quran, Al-Fatihahnya pasti lebih tebal dari surat yang lain. Itu karena memang Al-Fatihah harus ditebalkan, wajib ditebalkan. Itulah Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Fatihah ini luar biasa, makanya ya disebutnya banyak sekali, ya, sebagai pembuka induk kitab, Ummul Quran dan sebagainya gitu. Karena ada orang barangkali belum lagi cinta untuk ngaji, untuk setiap hari buka Quran, tapi karena dia diwajibkan sholat dan baca Al-Fatihah, maka ya basic dari Al-Quran sudah tersambung. Cuman sayang Ibu, kalau cuman ya Al-Fatihah saja tanpa kita menyambungkan yang lain, karena di situ udah penuh, di situ sudah lengkap, masya Allah, lengkap. Nah disinilah ya yang perlu kita pahami, dan mencarikan sekolah anak kita dengan sekolah Islam apapun dimanapun, ya itulah bestie. Kalau kita mau jadikan anak kita best friend itu ya harus ya kalbunya itu harus disamakan dulu, tuntunannya, ad-dinnya harus disamakan. Ya, sampai sini bisa paham ya Bu? Nah, sekarang, tapi Bu Aisyah,
Kenapa anak sekarang, sekarang gitu ya ibu-ibu ya, susah banget diajak bicara. Apalagi yang SMP, Bu Aisyah, SMP itu cuma temennya aja yang didengar. Bu, di dalam perkembangan pengaruh lingkungan, ya, pendidikan, ini ada fasenya, ya, pengaruh nasihat. Ingat baik-baik ya Bu. Usia 1 sampai 6 tahun, tapi ada yang mengatakan 0 hari sampai 6 tahun, ini apa kata ayah bunda. Kalau bapak ibu mau tanamkan hal-hal yang bapak ibu harapkan pada anak, harusnya di usia ini. Cerita, ngobrol, prinsip-prinsip, ya, peraturan di rumah, buang tempat sampah di tempatnya, ya. Ini di usia ini harusnya. Hanya terkadang di usia ini bapak ibu sedang berkarir. Ibu pernah nggak dengar anak TK, siapa yang sekarang masih di TK Anandanya? Pernah dengar dialog mereka? Kata ibu aku, gitu ya, kata bunda aku, kamu nggak boleh gitu. Yang masih anaknya di TK, please ibu, please, ini mumpung masih apa kata ayah bunda, ya, perbanyak waktu dengan mereka. Jangan sampai ini nih kelewat. Ya, nah. Kemudian usia 7 sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guru? Makanya bunda kalau ngajarin anak yang di SD, kata anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku. Iya nggak Bu? Jalannya nggak gitu. Ayah nggak ngerti sih. Nanti aku dimarahin pak guru aku. Itu udah lebih kuat pak guru loh. Itulah kenapa di SD kita cari sekolah yang bapak ibu gurunya bisa diajak kerjasama. Ya, siapa yang anaknya masih di SD Bu? Nah, kayak gitu kan Bu? Iya. Makanya ibu bestie sama gurunya. Bestot malah sama bapak ibu guru. Paham ya? Iya. Terus 13 sampai 20 tahun, apa kata temanku? Maka ibu bestie sama temennya anak-anak Bu. Ya. Bun, kata teman aku Bun, teman aku nggak gitu Bun. Bunda, teman aku punya tasnya, ya Allah, long chain gitu. Ya, ibu ada nak KW3. Ya nggak gitu ibu, kata temanku ini KW3 kelihatan banget. Maka ibu juga jangan cemburu di masa-masa ini, karena ada ibu-ibu merasa teman lagi. Ibu tahu yang melahirkan kamu. Kata anak-anak, udah tahu bunda. Nggak usah sebut-sebut. Ya, iya. Maka ibu bestie lah sama temen anak, supaya kalau ibu mau ada nasihat, ibu titip sama temennya anak. Nanti juga ibunya temen anak kita ini titip sama anak kita untuk nasihati si temen ini. Itu sampai 20-an tuh Bu, ya, kuliah-kuliah di awal masih. Saya kalau ke Bali itu ya, saya langsung bilang sama anak saya, ayo kita ajak temenmu makan malam. Teman-temannya seneng perbaikan gizi. Disitulah saya kenalin satu-satu, karena udah anak kelima dan ini umur 55 tahun, ya itu harus berkali-kali saya sebut namanya teman-teman anak itu. Kemudian karena kami juga belajar tentang watak dari jauh, udah tahu, oh ini wataknya kayak gini, kekuatan kelemahannya ini wataknya kayak gini, kekuatan kelemahannya ini. Ya, nah itu, sehingga besok-besok tuh saya juga harus minta nomor telepon mereka Bu. Suatu ketika telepon anak kita nggak bisa dihubungi karena dia jauh, kita harus telepon anak atau WA salah satu bestinya anak kita ini. Kita berbesti pada besti mereka gitu. Paham ya Bu? Nah ini. Kemudian 21 sekitar sampai 35 atau ada juga yang 30, ini
apa kata saya. Siapa yang sudah kuliah? Ada anaknya yang sudah kuliah, Bunda? Terasa nggak, Bun? Menurut aku, Bu, ya, menurut aku, Bu, LGBT itu hak azazi mereka. Ibu dengar kayak gitu gemeter nggak, Bu? Hah? Sebentar, Nak, sebentar. Ulang-ulang apa? Sambil duduk, Ibu langsung duduk, Bu. Kalau Ibu berdiri tambah bergemetar. Waduh. Anak saya bilang LGBT itu hak azazi. Oh, duduk. Sama-sama duduk. Kenapa, Nak? LGBT itu hak azazi mereka, Bu. Jadi kita nggak bisa marahin mereka lagi, Bu. Terus Ibu jangan masukin nasihat dulu ya, dengerin dulu apa kata dia. Terus apa lagi, Nak? Tapi aku nggak suka. Alhamdulillah. Kan itu yang kita mau tahu kan, ya kan Ibu yang ajarin. Waktu aku kecil diceritain tentang Nabi Lut, dan aku juga ya googling, aku cari tahu apa itu LGBT, kenapa Allah marah. Jadi, Bu, biarkan anak di usia ini bicara. Di usia kuliah ini, maka tolong kalau masukkan anak di perkuliahan, tidak taruh di perguruan tinggi sekuler. Karena nanti pada saat apa kata saya, menurut aku, Bu, itu nanti dia membedakan antara ajaran agama dengan ilmu pengetahuan. Padahal itu satu sebetulnya. Satu. Ya, kayaknya bolehlah bawa kemana ke luar negeri, tapi di usia ini apa kata saya, cari sekolah di luar negerinya, Ibu harus cari tahu, searching dulu ini sekolahnya ya sekuler nggak, ya, oke. Kalau saya nggak masukkan anak-anak ke luar negeri dulu, biarkan di usia ini lewat dulu. Karena apa kata saya, lebih baik di Indonesia. Nah, sekolah perkuliahan di Indonesia insya Allah ya semuanya masih menggabungkan antara ad-din dan ilmu pengetahuan, terutama perguruan tinggi Muslim ya, Islam ya. Nah, nanti, Bu, Ibu juga tenang aja pada saat dia utarakan apa kata saya di atas 35 tahun ke atas, ini kembali apa kata Allah. Karena sudah berumah tangga kan, Bu, udah mulai takut juga punya anak kan, Bu, mulai rajin taklim juga kan, ibu-ibu. Nah, kembali dia. Jadi pada saat proses ini, Bapak Ibu tenang saja dulu. Yang penting Ibu tahu bahwa oh ya, waktu usia 5 tahun saya sudah ceritakan bahwa khamr itu ya haram. Gitu misalnya ya. Untung waktu 6 tahun saya sudah sampaikan, bukakan Al-Quran, cerita tentang Nabi Lut, bahwa kaum Sodom itu dilaknat Allah karena menyukai sesama. Oh itu, Ibu, itu penting, beruntung banget. Apalagi kalau Ibu ulang-ulang di masa basic ini sampai 6 tahun. Sampai sini bisa paham, Bu? Udah hafal? Saya pindahkan dulu ya. Oke.